Jika engkau minta mau mendapatkan karunia seperti karunia temanmu, jangan kamu hasad. Jangan kamu berharap Allah hancurkan rezeki itu sama dia. Tapi apa kata Allah? Was'alullaha min fadli. Engkau minta kelebihan itu dari Allah. Ya. Kemudian berusaha. Ya, setelah meminta, kamu iringi dengan usaha. Maka itulah yang dipesankan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza ra'aitallah qad an'ama ala abdihi ni'matan ma." Jika engkau melihat bahwa Allah telah memberikan kelebihan rezeki kepada seorang hamba dengan nikmat tertentu, fas'a antakuna mithlahu, ya, maka hendaknya engkau berupaya untuk seperti dia. Jangan hasad, jangan minta kepada Allah, ya Allah hancurkan nikmat itu dari si fulan, hilangkan nikmatmu pada si fulan, atau pindahkan nikmatmu dari si fulan kepada saya. Jangan, itu permintaan yang buruk. Ya. Maka engkau berusaha untuk seperti dia. Wala takroh, jangan benci nikmat Allah yang sudah Allah berikan sama dia. Karena sejatinya ketika engkau benci nikmat Allah yang Allah berikan kepada si dia, engkau telah benci juga terhadap keputusan dan pemberian Allah. Karena kayanya dia dengan kehendak Allah. Suksesnya dia karena ketentuan Allah. Kita enggak senang dengan suksesnya si fulan, berarti kita enggak redho dengan keputusan Allah. Itu bahaya sebenarnya. Nah, wala tahsad, jangan hasad. Karena hasad itu enggak akan bisa merubah keputusan Allah. Apa karena kita enggak senang si fulan dapat nikmat, Allah akan menganulir keputusannya? Allah ingin membuat si fulan kaya dan sukses. Karena kita enggak senang, oh si fulan enggak senang kalau saya kasih si fulan kelebihan. Akhirnya apa? Allah menarik keputusannya. Allah pindahkan kepada si fulan yang lain. Kenapa? Karena enggak senangnya kita. Apakah seperti itu? Enggak. Kita senang atau enggak, rela atau tidak, redho atau tidak, apa yang menjadi keputusan Allah pasti berjalan. Allah akan berjalan dengan keputusannya. Jangankan kita enggak senang, satu dunia orang enggak senang si fulan kaya, kalau Allah berkehendak kaya. Ya. Allah enggak akan melihat kita senang atau enggak. Semuanya berdasarkan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kau benci nikmat yang sudah Allah karuniakan pada si fulan. Akan tetapi mintalah kepada Allah karunia sebagaimana Allah memberikan karunia kepada si fulan. Contohnya, ngasih contoh saja di sini. Ya, misalkan dia mengatakan, Allahumma zidhu min fadlik. Ini doa orang bijak nih untuk menghilangkan kehasadan. Ya Allah, tambahkan nikmatmu kepada si fulan. Itu diminta. Bukan mengatakan, ya Allah hilangkan nikmatmu pada si fulan. Hancurkan nikmatmu pada si fulan. Atau ya Allah pindahkan nikmat si fulan kepadaku. Enggak. Tapi Allahumma zidhu min fadlik. Ya Allah tambahkan nikmat dan karuniamu kepada si fulan. Wa atini afdala minhu. Dan berikan aku karunia yang lebih baik daripada karunia yang telah kau berikan kepada si fulan. Ini doa yang bersih dari hasad. Harusnya seperti itu doa-doa kita. Ya. Bukan meminta Allah hancurkan nikmatnya, tapi kita minta tambahkan lagi ya Allah nikmat engkau kepada si fulan. Dan berikan aku nikmat yang lebih dari nikmat yang kau berikan kepada si fulan. Itu doa yang bijak. Ya. Itulah yang kata Allah, fas'alullaha min fadlih, mintalah keutamaan dari Allah. Kalau seandainya seiring berjalannya waktu, ternyata kita enggak seperti si fulan, seperti si fulan saja enggak, apalagi melebihi. Tetap begini-begini aja kita. Enggak ada perubahan. Ya, maka hendaknya kita beramal. Melakukan apa yang telah diwasiatkan oleh Hasan al-Basri. Apa kata beliau? Idza ra'aitar rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Jika engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam masalah dunia, engkau kalah semuanya dari dia dalam masalah dunia. Gajimu enggak sebesar gaji dia. Rumahmu enggak sebesar rumah dia. Istrimu enggak secantik istrinya. Semua urusan dunia kalah semuanya kita. Dari penghasilan kalah, kecantikan istri kalah, mewah, kendaraan kalah, rumah kalah. Semuanya serba kalah. Maka nafishu fil akhirah, maka ungguli dia dalam masalah akhirat. Enggak apa-apa kita kalah dalam masalah dunia, tapi dalam masalah akhirat kita enggak boleh kalah.
Ya.